golongan 3A menunjukkan perbedaan variasi yang sangat luas dalam sifatnya. Boron atau B merupakan unsur non-logam. Aluminium atau Al merupakan logam tetapi menunjukkan banyak kesamaan sifat kimia dengan boron. Dan unsur yang lain bersifat logam seperti gallium atau Ga, indium atau In, dan thallium atau Td. Semua unsur golongan 3A ini mempunyai bilangan oksidasi +3. Thallium menunjukkan kesamaan dengan unsur-unsur lain seperti logam, alkali, perak, merkuri, dan timah. Yang pertama, unsur boron. Boron adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang B dan nomor atom 5. Kecenderungan unsur boron. Boron adalah unsur non-logam yang berarti tidak memiliki sifat logam seperti konduktivitas listrik yang baik. Sebaliknya, boron bersifat rapuh dan tidak menghantarkan listrik. Boron memiliki kepadatan yang relatif rendah, yang membuatnya menjadi salah satu unsur paling ringan dalam kelompoknya. Boron memiliki sifat semilogam, yang berarti itu memiliki sifat antara logam dan non-logam. Ini memungkinkan boron untuk berperan dalam berbagai reaksi kimia. Boron memiliki beberapa struktur molekul, termasuk boron elementer atau B12, boron dioksida atau B2O3, dan boron nitrida atau Bn. Ini membuatnya memiliki aplikasi dalam berbagai bidang termasuk material dan kimia. Adapun sifat-sifat boron, yang pertama sifat fisika. Dalam bentuk kristal, boron merupakan metaloid yang rapuh, gelap, dan berkilau. Dalam bentuk amorf, boron merupakan bubuk kecoklatan. Titik leburnya yaitu 2349 Kelvin, titik didihnya 4200 Kelvin. Kristal boron sangat keras dan tahan terhadap panas atau suhu tinggi yang direpresentasikan dengan titik lelehnya yang sangat tinggi. Sifat kimia unsur boron yaitu boron bereaksi dengan logam untuk membentuk borida. Boron memiliki kemampuan untuk membentuk jaringan molekul ikatan kovalen yang stabil. Perilaku kimia boron lebih menyerupai silikon daripada aluminium. Kristal boron secara kimia inert dan tahan terhadap asam fluorida dan asam klorida. Kegunaan unsur boron yaitu digunakan dalam industri pertanian sebagai unsur hara penting untuk tanaman. Tanaman memerlukan boron untuk pertumbuhan yang sehat. Reaksi-reaksi unsur boron, yang pertama reaksi boron dengan udara. Reaksinya dapat ditulis 4B ditambah 3O2 menghasilkan 2B2O3. Yang kedua, reaksi boron dengan halogen. Reaksinya dapat ditulis 2B ditambah 3F2 menghasilkan 2BF3. Yang kedua, 2B ditambah 3Cl2 menghasilkan 2BCl3. Yang ketiga, 2B ditambah 3Br2 menghasilkan 2BBr3. Yang kedua ada aluminium. Aluminium adalah unsur kimia dengan lambang Al dan memiliki nomor atom 13. Kecenderungan dari aluminium, yang pertama, aluminium adalah logam yang reaktif. Ini bereaksi dengan oksigen untuk membentuk aluminium oksida, yang merupakan lapisan oksida yang melindungi logam dari korosi lebih lanjut. Yang kedua, aluminium memiliki elektron valensi 3. Ini berarti bahwa aluminium dapat membentuk ikatan kovalen dengan 3 atom lainnya. Adapun sifat-sifat dari aluminium, yang pertama sifat fisika. Aluminium relatif lebih ringan. Aluminium mampu bertahan lama dan dapat dengan mudah dibentuk. Aluminium memiliki titik lebur 933,47 Kelvin dan memiliki titik didih 2743 Kelvin. Yang kedua, sifat kimia. Sifat kimia dari aluminium, aluminium tahan terhadap karat. Adapun kegunaan dari aluminium. Aluminium digunakan pada peralatan dapur dan digunakan sebagai pembungkus atau aluminium foil. Reaksi-reaksi dari aluminium. Yang pertama, reaksi aluminium dengan udara. Dapat ditulis 4Al tambah 3O2 akan menghasilkan 2Al 2O3. Yang kedua, reaksi aluminium dengan halogen. Dapat ditulis yang pertama 2Al tambah 3
2Al tambah 3L2 akan menghasilkan 2Al 2L6. Yang kedua, 2Al tambah 3Cl2 akan menghasilkan 2Al 2Cl3. Yang terakhir, 2Al tambah 3Br2 akan menghasilkan 2Al 2Br6. Yang berikut, unsur gallium. Gallium adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Ga dan nomor atom 31. Kecenderungan gallium. Yang pertama, memiliki titik lebur yang rendah. Gallium memiliki titik lebur 29,76 derajat Celcius, yang merupakan salah satu titik lebur terendah dari semua logam. Hal ini membuat gallium mudah untuk melebur dan dibentuk. Yang kedua, memiliki ekspansi termal yang tinggi. Gallium memiliki ekspansi termal yang sangat tinggi. Artinya, gallium akan memuai secara signifikan ketika dipanaskan. Hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi seperti termometer dan skelar suhu. Sifat-sifat gallium. Yang pertama, sifat fisika. Berwarna keperakan, padat, dan mudah rapuh. Yang berikut, titik lebur 302,9146 Kelvin dan titik didih 2477 Kelvin. Dan sifat kimianya, yang pertama, gallium dapat membentuk senyawa halida, hidrida, dan dapat bereaksi dengan asam dan basa. Gallium alami terdiri dari campuran dua isotop stabil, dan gallium perlahan teroksidasi di udara lembab sampai terbentuk lapisan pelindung. Yang berikut ada kegunaan, yaitu yang pertama, sebagai campuran pada senjata nuklir. Yang berikut digunakan untuk membentuk panduan dengan titik leleh rendah. Yang berikut ada reaksi-reaksi gallium. Yang pertama, reaksi dengan air, terutama pada suhu tinggi. 2Ga ditambah 3H2O menjadi 2GaOH 3 kali tambah 3H2. Yang berikut reaksi dengan oksigen, pembentukan oksida. 4Ga ditambah 3O2 menjadi 2Ga2O3. Yang keempat, ada unsur indium. Indium adalah unsur kimia dalam tabel periodik dengan lambang In dan nomor atom 49. Kecenderungan indium yaitu mencakup kemampuannya dalam membentuk senyawa konduktivitas elektrik dan termal yang baik. Adapun sifat-sifat dari indium, yang pertama sifat fisika. 1. Sangat lembut dan lunak. 2. Indium berwarna putih keperakan dengan kilau terang. Memiliki titik lebur 429,748 Kelvin dan titik didih 2345 Kelvin. Untuk sifat kimianya, indium bersifat sedikit basa dan larut dalam akuatik serta tidak larut dalam larutan alkali. Yang kedua, logam indium tidak bereaksi dengan air. Kegunaan indium yaitu yang pertama, salah satu elemen untuk membuat LCD handphone, yang kedua untuk obat bius germanium, dan yang ketiga untuk membuat transistor. Reaksi-reaksi indium, yang pertama reaksi dengan oksigen. 4In tambah 3O2 menghasilkan 2In2O3. Yang kedua ada reaksi dengan asam klorida, yaitu 2In tambah 6HCl menghasilkan 2InCl3 tambah 3H2. Yang berikut unsur talium. Talium atau Ti adalah suatu unsur kimia yang terdapat pada golongan 3A atau kelompok boron dengan nomor atom 81. Berikut kecenderungan talium. Yang pertama, mudah menguap. Talium memiliki titik didih rendah 303 derajat Celcius dan titik leleh rendah 302 derajat Celcius. Hal ini membuatnya mudah menguap pada suhu kamar. Yang kedua, mudah larut dalam air. Talium memiliki kelarutan tinggi dalam air, yaitu 1,4 gram per liter.
Hal ini membuatnya mudah terpapar lingkungan. Yang ketiga, bersifat racun. Talium bersifat toksik bagi manusia dan hewan. Paparan talium dapat menyebabkan kerusakan otak, ginjal, dan hati. Yang berikut, sifat-sifat talium. Pertama, sifat fisika, yaitu padatan berwarna putih agak kebiruan, tidak berbau, logam yang sangat lunak, berubah abu-abu bila terpapar udara. Selanjutnya, sifat kimia. Pertama, tidak berwarna, tidak berbau, tidak memiliki rasa dan sangat beracun. Yang kedua, tidak larut dalam udara, larut dalam asam nitrat dan asam sulfat. Yang ketiga, sedikit larut dalam asam klorida. Yang berikut kegunaan talium. Pertama, digunakan sebagai katalis dalam beberapa reaksi kimia, terutama dalam pembentukan senyawa organik tertentu. Yang kedua, digunakan dalam pembuatan kaca, khususnya kaca berkualitas tinggi yang digunakan dalam optik dan peralatan laboratorium. Yang berikut, reaksi-reaksi talium. Yang pertama, reaksi dengan asam sulfat. 2Tl plus 3H2SO4 menghasilkan 2Tl2SO4 plus 3H2. Yang kedua, reaksi dengan klorin. 2Tl plus 3Cl2 menghasilkan 2TlCl3. Yang ketiga, reaksi dengan hidrogen sulfida. Tl2S plus 3H2S menghasilkan 2Tl2S plus 3H2. Yang terakhir ada unsur nihonium. Nihonium adalah unsur kimia sintetik dalam sistem periodik unsur yang memiliki lambang NH dan nomor atom 113. Dulu namanya adalah ununtrium. Ada kecenderungan dari nihonium. Nihonium adalah unsur radioaktif yang sangat tidak stabil. Isotop-isotop nihonium yang telah berhasil diproduksi memiliki masa hidup yang sangat singkat. Biasanya dalam urutan milisekon hingga mikrosekon. Kecenderungannya adalah untuk mengalami peluruhan radioaktif dengan cara yang beragam untuk mencapai kestabilan yang lebih besar. Adapun sifat-sifat nihonium, yang pertama sifat fisika. Dalam sifat fisika, nihonium memiliki fase padat dan titik leburnya 700 Kelvin, memiliki titik didih 1430 Kelvin dan kepadatannya 16 gram per cm kubik. Kalor peleburannya 7,61 kJ per mol. Yang kedua ada sifat kimia. Nihonium merupakan unsur sintesis yang bersifat radioaktif. Adapun kegunaan dari nihonium. Nihonium adalah unsur kimia yang sangat tidak stabil dan memiliki masa hidup yang sangat singkat, sehingga tidak memiliki kegunaan praktis dalam kehidupan sehari-hari, industri, ataupun aplikasi kimia. Nihonium adalah unsur yang hanya dapat diproduksi dalam eksperimen laboratorium khusus melalui reaksi nuklir dan jumlahnya sangat terbatas.